Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan hikmah kenapa ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat. Dalam fikih yang kita pelajari ada 5 waktu yang kita haram melaksanakan sholat di dalamnya. Yang pertama adalah selesai sholat subuh, yang kedua adalah selesai sholat asar, yang ketiga adalah saat matahari persis di atas kepala, kecuali hari Jum'ah ya, karena hari Jum'ah itu memberikan kesempatan kita jangan-jangan pada saat-saat itu, saat dimana ada waktu mustajab yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jum'ah. Makanya sholat pada hari Jum'ah itu lepas, di siang harinya tidak ada waktu yang haram. Setelah itu sholat pada waktu tulu'ul fajri, pada pagi hari munculnya matahari. Dan kelima adalah sholat pada waktu ghurubus syams atau matahari ketika surup. Tentu kita patut untuk mendapatkan alasan kenapa ya sholat-sholat pada waktu di 5 waktu tersebut dilarang oleh agama. Sebelumnya patut kita fahami terlebih dahulu bahwa tidak semua sholat dilarang pada 5 waktu tersebut. Yang dilarang hanya 2 sholat. Yang pertama adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat yang jumlahnya tidak terbatas, sholat yang namanya tidak ada, ya sholat sunat mutlak gitu aja. Nah itu enggak boleh. Yang kedua, sholat yang tidak boleh dilakukan pada 5 waktu itu adalah sholat yang sebabnya mutaakhir. Sholat yang sebabnya antara sebab dan sholatnya itu masih duluan sholatnya. Sholat ketika akan mengadakan umroh, perjalanan umroh, sholat dan lain sebagainya. Jadi sholat itu kan kalau dikaitkan dengan sebab, ada sholat yang sebabnya itu terakhir, ada sebabnya itu di depan, ada yang berbarengan dengan sebab. Kalau yang berbarengan dan sholat yang berbarengan dengan sebab, maka itu tidak masalah. Seperti orang yang sholat tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid itu dilakukan pada waktu kapanpun tidak masalah, setelah asar tidak masalah. Atau sholat yang sebabnya lebih dulu, seperti sholat wudhu. Antara wudhu dan sholatnya tentu lebih duluan wudhunya. Oke, saya kira itu penjelasan sholat yang dilarang. Sekarang kenapa ada waktu-waktu yang dilarang? Tentu lebih baik kita mengetahui alasan-alasan kenapa ada waktu-waktu dilarang tersebut. Di samping memang Rasulullah SAW memang melarang. Apa
apa motif dibalik pelarangan sholat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waroda annal musyrikina kanu yu'adduna waroda tumeka apa annal musyrikina sak temene wong musyrik kabeh kanu ana sapa musyrik yu'adduna iku padha nekani sapa musyrik lima budatihim maring perkara kang den sembahi musyrik as-sholata ing salat fi hadhil awqati ing dalem iki pira-pira wektu allati kang tukrahu kang dipun makruhaken fiha ing dalem hadhil awqat apa as-sholatu wa sholat fasyari utawi syarek yaiku Gusti Allah engkang paring syariat al-hakim kang wicaksana arada ngersakno sapa syariat ayu adiba arep yen to memberikan tata krama, memberikan etika, pembelajaran etika nufusana ing diri kita. Ini disebutkan pertama yaitu pelarangan pada waktu di mana dua waktu yaitu antara munculnya matahari dan tenggelamnya matahari itu disebabkan di sana ada berbarengan dengan orang-orang musyrik. Pada waktu muncul dan tenggelamnya matahari itu mereka itu melakukan aktivitas penyembahan berhala. Ada faktor kedua, wala rubba qailin yakti pirang-pirang wong kang matur yakulu tako sapa qail limadza krana apa kurihat dipun makruhaken as-sholatu apa sembayang fi hadhil awqati ing dalem ikilah pira-pira waktu al-makhsusatu kang den khususaken walam tukrah lan ora dipun makruhaken fil baitil harami ing dalem tanah suci Makkah ila sholaha nalikane salat sapa wong ing Baitul Haram fi hadhil awqati ing dalem ikilah pira-pira waktu al makruhatu kang den makruhaken fa naqulu lahu inna hadhihi maziyatun imtazaha biha al Baitul Haram. Fa naqulu maka kami menjawab lahu maring qail orang yang bertanya tadi inna hadhihi saat temene ikilah masalah iku maziyatun iku keunggulan imtaza kang dadi beda biha kelawan biha kelawan mazia apa Baitul Harami apa tanah suci Makkah li'anal muslim inda wujudihi li'anal muslima karena saat temene wong muslim inda wujudihi ing dalem wujude muslim fihi ing dalem Baitul Haram iku yakunu ana sapa muslim iku abadun anitasabbu bil musyrikina iku atos saking musyrik wal majus li'annahu mawjudun li'annahu sak temene muslim mawjudun iku ana sapa muslim fi awali baitin wudi alinnas ing dalem kawitane omah wudi akang den seleaken apa omah linas maring manungsa. Ya memang karena tanah suci haram itu memang satu spesialis tempat di mana di situ tempat sangat dimuliakan, tempat di mana tempat ibadah pertama kali masjid dibangun. Jadi mumpung di sana tidak ada waktu haram. Walaupun setelah asar, walaupun setelah subuh, kalau di Makkah ya boleh-boleh saja melaksanakan di sana. Itu adalah keistimewaan. Lah dalam hadis diterangkan
ada dua waktu di sini diterangkan, ada dua waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, yaitu pertama munculnya matahari, yang kedua adalah tenggelamnya matahari. Di sini diterangkan kenapa, ada apa gerangan ketika munculnya matahari dan tenggelamnya matahari itu diharamkan untuk sholat. Wadzalika li anna abdatas syamsi, sak temene wong kang nyembah matahari iku ya buduna nyembah sapa abdatas syamsi asyamsa ing matahari, wa yasjuduna lan padha nyembah sapa, padha sujud sapa penyembah matahari laha maring syams inda tulu ing dalem nalika muncule tahiyatan krana arai penghormatan laha maring syams, wa inda zawali lan ing dalem nalika nilingsir listitimami uluwiha, krana nyampurnaaken luhure sama wa indal huruf lan nalikane surup wadaan krana arai pamitan. Fayaji usyaitanu, kemudian teko sapa syaitan fayaja'alu mongko dadiaken sapa syaitan asyamsa ing matahari baina kornaihi ing dalem antarane sungun lorone syaitan liaqoa supaya tumiba apa sujude wong sing nyembah matahari nahwa syamsi ing arahe matahari lahu maring syaitan. Nah, ini orang-orang yang menyembah matahari itu mereka menyembah matahari ada dua waktu, yaitu pertama waktu munculnya matahari, yang kedua waktu tenggelamnya matahari. Saat munculnya dan tenggelamnya matahari itu setan mendekati matahari, kemudian matahari itu diletakkan di bahasa Indonesia sungune matahari, sungune syaitan, sehingga ketika mereka menyembah matahari maka pada hakikatnya mereka itu menyembah setan. Nah, ini kenapa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melaksanakan sholat pada waktu ghurubus syamsi dan tulu'us syamsi, saat matahari terbenam dan matahari muncul, karena pada saat itu setan itu menyatu dengan matahari, kemudian menempelkan matahari di atas kepalanya, sehingga jangan sampai kita itu tasyabuh dengan orang-orang yang menyembah matahari. Saya kira itu alasan atau hikmah di mana ada waktu-waktu yang dilarang untuk kita tempati untuk sholat. Saya ulangi lagi, sholat yang dilarang itu hanya ada dua. Yang pertama adalah sholat mutlak, yang kedua adalah sholat yang sebabnya itu akhir. Antara sholat dan penyebabnya itu dahulu sholatnya. Kalau dahulu sebabnya kayak wudhu dulu baru sholat, itu tidak masalah, siger wudhu. Atau bersamaan dengan sholat seperti orang yang masuk masjid, tahiyatul masjid, itu tidak masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.